Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tresna dan sebelah kanan saya Hairudin Imawan. dalam podcast kami Berisik. Berbagi solusi untuk publik. Apa yang akan kita bicarakan malam ini, Mas? Tentunya yang lagi berisik. Yang lagi berisik di luar ya? Yang lagi berisik di media sosial. Iya. Bahkan keberisikan itu menginspirasi Menginspirasi para konten kreator untuk membuat parodinya. Oh iya, benar. Nah, ini kan sudah menjadi latah. Kalau Iya, ada iya, sesuatu yang unik, ada sesuatu yang menggelitik, netizen atau Iya. konten kreator sudah Jadi langsung ingin bikin konten-konten. Iya, mereka ingin mengaspirasikan keinginan mereka. Ini perhatiin dong bagaimana caranya mereka membuat konten. Itu kadang bersifat satir, Menyindir sindiran, keras ya. iya. Sehingga mereka membuat parodi-parodinya tuh. Iya. Karena mungkin demonstrasi nggak mungkin. Iya, mau Berat ngomong lah ya. gimana? Sementara Kemudian, cuaca kan tetap ada, akhirnya tergenang kan, bikin genangan Betul, air. betul. Berarti yang Gitu. kita bahas tentang Jalan rusak siap. akibat Jalan rusak. banjir. Akibat hujan dan menimbulkan banjir dan Ya lain sebenarnya nggak sebagainya. banjir juga sih. Sebenarnya tidak Bukan dengan hanya banjir. faktor banjir. Iya. Tapi faktor yang beragam. Iya. Salah satunya musim hujan ini, salah satu. Gitu. Betul. Siap, kita akan membahasnya lagi. Sebelumnya kita saksikan video-videonya. Tetap di Berisik Berbagi solusi untuk publik. Sobat Berisik, infrastruktur jalan memang sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat, baik yang menetap maupun yang singgah dari kota lain. Tetapi, apa jadinya jika jalan yang setiap hari kita lewati banyak yang berlubang? Tentu ini akan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan turun dan air menutupi lubang tersebut sehingga membuatnya sulit dihindari. Warganet yang gak kehabisan kreativitasnya dibuat geram dengan jalan berlubang. Akhirnya, mereka pun membuat meme-meme lucu sebagai bentuk kritikan. Ada yang membuat jalan berlubang tersebut seolah kolam ikan, bahkan ada juga yang membuat poster jeglugan sewu. Wah, kreativitasnya nggak pernah habis nih, hehe. Lantas, bagaimana solusi dan tindakan apa yang seharusnya pemerintah ambil untuk membenahi hal tersebut? Yuk saksikan selengkapnya hanya di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan kita tentang jalan ya. Yang tadi kita lihat video-videonya ya, antara ingin ketawa tapi Lucu. antara lucu ingin ketawa tapi prihatin gitu ya. Ya. Jadi gimana dong gitu ya? Ya itu bentuk ekspresi. Bentuk ekspresi mereka. Ekspresi dari masyarakat kita atas gejala-gejala sosial Iya. ya yang terjadi, atas gejala ruang publik ya yang mungkin memprihatinkan, yang mungkin juga menggelitik ya, sehingga menginspirasi mereka untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara yang berbeda. Iya, dengan cara yang kekhususan mereka ya. Iya. Cuman kita yang menyaksikannya jadi antara ingin ketawa, tapi juga sedih, tapi prihatin, tapi nggak bisa apa-apa juga. Karena memang karena sekarang musim hujan, genangan air, ya memang bagaimana lagi ya, itu memang sudah cuacanya begitu, Mas. Nah, kebetulan karena kita nih orang Cirebon, gitu. Bangga kan. saya jadi orang Cirebon. Saya juga Wong bangga. Cirebon. Tapi kalau ngelihat kritikan tadi, aduh agak miris juga gitu kan. Iya, gitu. Jadi saya bangga dengan Cirebon. Saya senang di sini sejak kecil. Tapi kalau melihat begitu kan bagaimana? Apalagi sekarang kita tahu, Mas Sae, kota Cirebon itu adalah perbatasan dengan Jawa Tengah. Yang tadi kita bicarakan bahwa itu menjadi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Tengah. Betul. Dan itu adalah pintu masuknya. Ya. Pintu masuknya. Kalau orang dari arah barat, dari arah Jakarta, Betul. Cirebon itu titik untuk istirahat. Jadi Titik keluar transit aja dulu. ya. Iya, untuk exit Titik istirahat. dulu. Betul. Exit dulu, saya mau kuliner dulu gitu kan, sebelum melanjut lagi ke Jawa Tengah ke arah Semarang. Setelah itu udah nggak ada yang menarik lagi. Setelah dari Cirebon tuh nggak ada yang menarik lagi, jauh nanti mungkin di mana ya, di Wolari atau apa di mana. Tapi soal jalan ini, Dok, ada sesuatu yang mengingatkan kita. Apa tuh? Kalau jalan dari arah barat tadi, Bu, ya, dari tol kemudian masuk kabupaten, agak mending tuh. Kalau kita lagi istirahat di mobil, tidur gitu, Iya. nggak perlu
dibangunkan lagi nyampe kota Cirebon. Udah bangun sendiri. Karena itu jalannya yang jelek. Kalau sudah kecil-kecil, berarti udah nyampe. Ya, berarti nyampe kota Cirebon gitu. Aduh, kayaknya nggak enak banget ya itu ya. Artinya itu tadi ya kalimat-kalimat ya. satir yang memang berkembang di media sosial sebagai bentuk kritikan. Iya, keluar dari tol masuk kabupaten, jalan kabupaten ya, sampai ke kota Cirebon gini-gini, nyampe kota Cirebon. Aduh, nggak enak banget. Nggak enak banget. Indikator masuknya kota Cirebon adalah terganggunya tidur para pengunjung ke sini akibat jalan rusak. Padahal kota Cirebon tuh tempat tujuan berhentinya, istirahatnya mereka pengguna jalan dari barat ke arah timur. Demikian juga dari timur ke arah barat. Sebelum mereka mau melanjutkan lagi ke Jakarta atau ke belok kanan dulu. Belok kanan dulu. Ada Kejawanan. Iya benar. Di situ jalannya Jadi ya itulah gitu. Padahal kota Cirebon ini keren. Semua orang berkeinginan untuk hadir ke kota Cirebon. Di sana ada yang akan kita bahas sebelumnya tuh yang akan datang itu tentang keraton, kuliner, semua datang ke sini tahu-tahu istirahat terganggu karena jalan yang rusak. Gimana tuh? Ya, jalan itu menurut saya ya. Tadi kalau indikatornya adalah tidur nyenyak selama perjalanan di tol, kemudian masuk kabupaten dan kota mendadak terbangun karena ada gejolukan akibat jalan rusak. Jalan berlubang. Ya, satu miris, yang kedua ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi kita sebagai warga masyarakat ya tentu menginginkan Cirebon ini lebih baik. Infrastruktur jalannya juga bagus. Karena jalan itu bagian dari etalase kota. Ibarat etalase tuh kita mau jualan tuh ya kelihatan gitu barangnya. Kelihatan bagus, kelihatan menarik gitu kan. Dilihat oleh mata juga kelihatan nyaman. Sehingga pengen tuh etalase itu kita buka gitu. Betul. Nah, jangan sampai kemudian karena etalasenya rusak yang ada di dalamnya kelihatan amburadul, males. Orang udah niat mau masuk Cirebon, udah malas duluan. Nah, ini nggak boleh nih, ini terjadi berlarut. Maka tentu infrastruktur khususnya jalan ini harus prima. Karena gini Mas, selain memang tidak nyaman, bukan karena tidak nyamannya karena lubang, tapi dengan lubang itu jadi macet. Banyak faktor sebenarnya, banyak faktor. Jadi macet kan, jadi kita malas jangan ke Cirebon lah, macet. Jangan ke sana lah. Kalau di jalur lambat mengakibatkan kemacetan. Kalau di jalur cepat kecelakaan. Itu kecelakaan. Lebih bahaya lagi kan? Jadi orang tuh jadi enggan gitu mau datang ke Cirebon, mau belok ke Cirebon, susah lah, nggak usah lah, lanjut aja, nanti aja ke sana di rest area aja, nggak jadi ke kota Cirebon. Aduh, sedih banget. Sayang itu. Sayang. Jadi investasi kota Cirebon yang harusnya bertambah meningkat, termasuk pendapatannya juga meningkat karena faktor yang kayak tadi tuh keganggu akibat jalan rusak, maka akan tersendat tuh. Kunjungan wisata berkurang, ya kan? Kemudian tentu saja tingkat kenyamanan pengguna jalan juga membuat berisik kan, berisik di media sosial. Nah, saya kira ini harus ditanggulangi secara serius. Ya yang utama tuh sekarang begini, lah kalau kenyamanan tidak menimbulkan dampak ekonomi. Ternyata kenyamanan jalan bisa menimbulkan dampak ekonomi secara tidak langsung. Kenapa orang yang mau jajan jadi nggak jadi, orang yang mau tidur di hotel pikir-pikir dulu kan gitu. Jadi ya begitu dah. Gitu ya pemirsa, ternyata baru juga pembukaan sudah banyak sekali nih apa yang ada di kepala kita akibat dari kita menonton video yang seru-seru tadi. Kita akan lanjutkan, tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.